Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pugu Heri Pratama, NIM 220351100058. Di sini saya mereview jurnal tentang kerapu sunu. Di sini saya mengambil dua jurnal dan dua jurnal tersebut berbeda wilayahnya. Jurnal pertama saya mengambil tentang perkembangan embrio dan rasio potensi penetasan telur ikan kerapu raja sunu pada suhu media berbeda. Di sini saya mengambil jurnal ilmu dan teknologi kelautan tropis. Lanjut saja. Di sini ada abstrak. Dalam pembenihan keberhasilan pemijahan produksi telur merupakan model utama dalam keberlanjutan usaha budidaya. Kuantitas dan kualitas telur kerapu raja sunu harus bisa dijaga dengan baik sehingga menghasilkan nilai yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh suhu penetasan yang berbeda terhadap perkembangan embrio, waktu inkubasi, daya tetes dan telur, dan abnormalitas larva ikan raja sunu. Lanjut saja. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang dasaran seperti permintaan pasar domestik dan internasional akan komoditas ikan laut, khususnya jenis kerapu, semakin meningkat di tahun ke tahun. Upaya penangkapan dalam tentu akan menyebabkan semakin menipisnya jumlah spesies ini dan dikhawatirkan akan menyebabkan kepunahan. Upaya budidaya merupakan salah satu pilihan terbaik untuk mencukupi kebutuhan pasar sekaligus untuk upaya pelestarian. Pelatihan ini tentang pemberian kerapu telah dimulai sejak awal tahun 1990, diawali dengan komoditas kerapu macan. Langsung saja, di sini ada di paragraf kedua itu keberhasilan pembenihan ikan kerapu raja sunu ini diyakinkan merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Ikan kerapu raja sunu termasuk kandidat komoditas ekspor yang bernilai ekonomi tinggi. Dalam perdagangannya, kerapu ini dijual dalam keadaan hidup di pasar Asia, seperti di Hong Kong, Taiwan, Cina, dan Singapura. Sampai dengan saat ini, komoditas ini belum banyak dibudidayakan, dan permintaan pasar dipenuhi dari hasil penangkapan di alam dengan kuantitas dan ukuran yang terbatas. Di Indonesia, harga komoditas ini mencapai 200. Lanjut saja. Di sini ada bab 2. Bab 2 ini tentang metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu telur yang digunakan untuk pengamatan adalah telur yang fertil atau telur yang dibuahi dan merupakan hasil pemijahan induk secara alami. Telur fertil didapatkan dengan cara menginkubasi telur di dalam bak fiber dan berwarna jernih serta mengapung di permukaan. Pengamat pengaruh suhu terhadap perkembangan embrio, kecepatan menetes, dan daya tahan dan daya tetes telur menggunakan rancangan penelitian. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau bisa disingkat TRAL, dengan asumsi bahwa baik media percobaan maupun keadaan lingkungan yang digunakan serba sama, relatif homogen. Di sini ada telur selanjutnya diinkubasi dalam wadah volume 100 mm masing-masing. Wadah diisi dengan 100 butir dan dilakukan 3 kali ulangan. Semua wadah tersebut kemudian ditetapkan dalam sebuah alat inkubator yang dilengkapi dengan alat pengatur suhu. Alat inkubator tersebut memiliki ruangan kompartemen yang berusaha dengan masing-masing ruangan atau kompartemen dapat diatur suhunya masing-masing. Perlakuan yang diujikan meliputi 4 perlakuan media yang berbeda, yaitu perlakuan A dengan suhu 26 Celcius, perlakuan B dengan suhu 28 Celcius, perlakuan C dengan suhu 38 Celcius, dan perlakuan D dengan suhu 38 Celcius. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Langsung saja, di sini ada hasil dan pembahasan. Di sini ada hasil pembahasan yaitu pengaruh perbedaan suhu terhadap perkembangan embrio. Pada hasil pengamatan pemberliatan bahwa perbedaan suhu memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kecepatan perkembangan embrio, yaitu semakin tinggi suhu, semakin cepat perkembangan embrio. Hubungan antara kecepatan perkembangan embrio dan suhu media dapat dilihat pada gambar 1. Oke, lanjut. Di sini gambar 1. Hubungan antara suhu introduksi dengan waktu dari spawning hingga beberapa stadion utama pada perkembangan embrionya ikan kerapu raja sunu, di mana stadia 1
fertilisasi, morula, stadia 2, S2, blastula, stadia 3, gastrula, stadia 4, pembentukan bakal embrio, stadia 5, pembentukan rongga mata, stadia 6, pembentukan Cooper, stadia 2, pergerakan embrio. Lanjut saja di sini ada hasil tetap dan pembahasan. Ini ada hasilnya dari 26 Celcius, 28, 30 dan 32 Celcius. Di sini ada hasilnya. Oke, lanjut saja langsung ke kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telur yang dia inkubasi pada suhu 32 Celcius menghasilkan pola perkembangan embrio dan waktu penetasan yang lebih cepat, yaitu fase penetas dapat dicapai dalam 14 jam. Namun, perlakuan suhu 32 Celcius ini menghasilkan daya tetes telur yang rendah, yaitu 60,29%, serta abnormalitas yang tinggi, yaitu 8,42%. Perlakuan suhu terbaik dari masing-masing perlakuan didapat pada suhu inkubasi 30 Celcius, di mana fase menetas dicapai dalam waktu 15 jam dengan daya tetes telur 92,25% dan tingkat abnormalitas sebesar 2,29%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa suhu inkubasi yang baik untuk penetasan telur ikan kerapu Raja Sunu adalah 30%. Untuk selanjutnya yaitu di pada Laut Ambon, yaitu tetap kita berbicara tentang pengaruh suhu. Judulnya itu pengaruh suhu yang berbeda terhadap tingkat penetasan telur ikan kerapu Sunu. Tapi di sini ada berbeda wilayah, yaitu Laut Ambon. Langsung abstrak, di sini ada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu yang berbeda terhadap tingkat penetasan telur ikan kerapu. Penelitian dilaksanakan di Balai Budidaya Laut Ambon. Penelitian ini terdiri dari 3 kali ulangan, yakni perlakuan A dengan suhu 30 Celcius, perlakuan B dengan suhu 31, perlakuan C dengan suhu 32. Di sini ada pendahuluan. Seperti biasa, pendahuluan itu sebagai dasarnya penelitian. Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat cerah untuk mengembangkan dan dimanfaatkan untuk usaha perikanan skala kecil maupun skala besar guna memenuhi kebutuhan lokal maupun kebutuhan ekspor sebagai penghasil defisit negara. Secara umum, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut sekitar 5,6 juta ton per tahun dan baru dimanfaatkan sekitar 40%. Ini ada perairan Maluku dengan luas kurang lebih 765.272 km memiliki potensi sumber daya perikanan sekitar 2,7 juta ton per tahun. Maka dapat dikatakan bahwa sekitar 40% dan potensi kekayaan laut Indonesia ada di perairan Maluku dan baru dimanfaatkan sebesar 1076.780 atau 18%. Sini ada metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Budidaya Laut Ambon. Adapun alat dan bahan yang digunakan alat seperti yang terlihat pada tabel 1. Sudah kerja. Sini udah ada hasil dan pembahasan. Bentar, sebelum hasil dan pembahasan di sini ada prosedur kerja. Ya, hasil di sini ada langsung hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan pengaruh perlakuan suhu terhadap tingkat penetasan telur ikan ke kerapu Sunu. Pada tabel 2 terlihat bahwa jumlah telur dan tingkat penetasan tertinggi diperoleh pada perlakuan A, suhu 30%, sebanyak 270 butir. Disusul oleh perlakuan B, suhu 31 Celcius, sebanyak 267 butir. Dan perlakuan C, suhu 326 Celcius, sebanyak 134 butir. Tingginya persentase jumlah telur yang menetas pada perlakuan A dan B disebabkan karena massa masih berbeda di dalam kisaran suhu yang layak baik bagi perkembangan embrio maupun proses penetasan
telur, sedangkan kondisi sebaliknya terjadi pada perlakuan C dikarenakan suhu yang tinggi menghambat perkembangan embrio dan daya tetes telur. Di sini ada kesimpulan, berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut. Suatu berpengaruh terhadap tingkat penetasan telur ikan kerapu suno, suhu 30% memberikan hasil terbaik karena seluruh telur ikan kerapu suno menetes dengan sempurna. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dari dua penelitian tersebut, suhu yang baik untuk penetasan telur kerapu itu berada di 30 Celcius. Jadi dapat disimpulkan bahwa suhu yang ideal untuk menetaskan telur kerapu dan atau pemijahan kerapu itu berada di 30 derajat Celcius. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.